Doni Richard di sini buat Retas Perkakas Channel. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat-sehat aja, lancar rezekinya, lancar usahanya, lancar pekerjaannya. Oke, kali ini Retas Perkakas bakalan nge-review ini nih, vacuum cleaner. Nah, buat teman-teman yang hobi kayu sih, ini salah satu tool wajib yang ada di workshopnya. Sampah workshop itu kan paling banyak tuh sabut kayu tuh. Itu kan PR juga tuh kalau nyapu-nyapu. Nah, biasanya teman-teman penghobi kayu nih biasanya pada punya nih alat ini di workshopnya. Tapi selain itu juga, kenapa Retas Perkakas Channel kali ini nge-review soal vacuum cleaner? Jujur aja, Retas Perkakas Channel juga pengen yang nonton Retas Perkakas Channel tuh nggak cuma loh doang tuh. Laki, mas-mas, batangan semua yang nonton. Gue lihat kemarin di YouTube studionya Retas Perkakas Channel, rata-rata 95% yang nonton tuh laki semua. Ini yang cewek-cewek kenapa? Kenapa nggak nonton kami? Kenapa? Belum kenal Mbak Arum ya? Makanya kali ini gue nge-review vacuum cleaner dari Multipro, supaya ibu-ibu, mbak-mbaknya nonton juga ya, subscribe juga channel Retas Perkakas. Vacuum cleaner dari Multipro, tipenya INAVC 121MD. Dari kemarin lu Don nge-review Multipro mulu, di endorse lo ya. Amin, amin, amin. Enggak sih, belum. Cuma gue lagi tertarik aja sama brand ini, karena brand ini tuh brand lama, tapi kalau gue tanya temen-temen yang terutama ya yang nggak terlalu akrab sama dunia perkakas, sama dunia power tool, kurang, kayaknya namanya kurang greget gitu. Padahal ini brand tuh pemain lama. Nih, bayangin aja nih, di kerdusnya doi udah dapet rekor muri, diberikan kepada Multimayaka atas rekor perusahaan alat-alat teknik tuh ya, dan rumah tangga dengan cabang dan layanan purna jual terbanyak. Juga salah satu branding yang gue suka juga, selain ini merah putih nih, persembahan Multimayaka dedikasi untuk negeri, karya anak bangsa. Walaupun ini nih tagline karya anak bangsa nih kayaknya di power tool tuh kayaknya gimana gitu. Tapi gue bukan belain sih, gue cuma setahu gue aja. Yang gue tahu memang ini brand lokal, brand Indonesia yang fokus atau yang bisnisnya tuh memang membuat alat-alat teknik dan juga alat-alat rumah tangga kayak vacuum cleaner ini. Kalau lu tahu Bitek juga anak perusahaan dari Multimayaka yang lebih fokus ke power tools. Sementara Multipro lebih fokus ke tools, hand tools, dan home appliance kayak gini nih. Apa, peralatan rumah tangga, perkakas rumah tangga. Kayak vacuum cleaner, ada jet cleaner juga yang gue tahu. Nanti kapan-kapan kita review jet cleaner dari Multipro ya. Tapi kali ini kita review ini dulu nih, vacuum cleaner. Supaya itu tadi tuh, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak yang cantik-cantik ya, nonton ya, subscribe ya, Retas Perkakas ya. Jadi sebetulnya produk ini nggak dikhususkan buat penghobi power tools atau penghobi kayu atau teman-teman tukang atau teman-teman yang punya workshop atau workshop mebel. Sebetulnya sih ini benar-benar perkakas rumah tangga. Bisa dilihat dari desain atau brandingan di kerdusnya nih. Membersihkan karpet ruangan, membersihkan karpet mobil, membersihkan lantai kering, membersihkan lantai basah. Jadi si vacuum INAVC 121MD ini udah wet and dry ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk basah, bisa untuk nyedot ya. Nyedot kering, bisa untuk nyedot basah. Sebetulnya ini perkakas yang
yang siapa aja sih sebetulnya bisa beli, nggak harus teman-teman yang ada di workshop aja, nggak teman-teman yang hobi power tools aja, nggak teman-teman yang hobi kayu aja, tapi sebetulnya ini juga worth it buat kita beli untuk dipakai di rumah gitu, karena itu tadi bisa untuk membersihkan banyak hal gitu. Tapi memang karena brandnya identik dengan power tools atau tools, jadi sepertinya si Multipro ini masih hanya dipakai sama teman-teman yang pekerjaannya atau biasa menggunakan power tools gitu. Jadi sekali lagi ya, disclaimer nih, statement atau ada tambahan informasi buat teman-teman, siapa aja bisa beli gitu. Dan review kali ini juga siapa aja boleh nonton gitu. Siapa tahu ada ibu-ibu yang lagi kepencet channelnya Retas Perkakas channel, jangan di skip Bu, tonton dulu. Ini alat berguna nih. Kalau gue bilang sih, menurut daripada lo beli apa ya, kayak dulu-dulu tuh kan ada TV apa sih yang jual perkakas tapi di TV yang nongolnya jam 12 malam, beli sekarang besok harga naik, atau 1 jam aja promonya. Cobain inilah yang reviewnya masih belum di endorse, reviewnya jujur. Jadi langsung aja kita kulik ya, kita buka. Oke, ini dia Multipro Ina VC 12 strip 1 MD. Nih ya, brand-brand power tools, brand-brand perkakas. Kalau ngasih tipe nggak usah lah banyak-banyak beginilah. Aduh, panjang, susah. Orang kalau nanya jadinya susah. Bikin apa kayak gitu, vakum, gatot kaca, apa kayak gitu. Panjang semua kalau ngasih tipe. Jadi di paket pembelian yang kita dapat kalau beli vacuum cleaner Multipro ini, nih kita dapat udah pasti vacuum cleanernya, nozzle fleksibel. Ini apa ya? Nozzle masih sambungan nozzle extension. Ini ada nozzle yang bengkok. Terus ini nozzle buat di penghisap lantai. Sudah ada brushnya juga. Sama, nah kita lihat dalamnya nih ya. Ini yang di bagian luarnya. Nih, kalau mau buka dalamnya tinggal ditekan aja. Jadi dia bukan clipper tapi cuma kayak pengait aja. Ini dia. Di dalamnya ya. Ini sepertinya kartu garansi. 12 bulan garansi Multipro. Nih. Ya. 12 bulan garansi Multipro, ada serial number, ketentuan garansi dan macam-macam. Terus ini ada call centernya, ada websitenya juga udah, website Multimayaka, tapi ada juga website khusus Multipro tekniknya, buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia, karena ini brand lokal, brand Indonesia. Karena ada juga brand lokal, brand Indonesia yang kartu garansinya tulisan Mandarin. Oke. Ada lagi nozzle. Tambahan apa? Ujung nozzle-nya. Tapi ini lebih untuk ngebrush, brushing, sikat, nyikat. Ini nozzle yang agak lancip buat sudut-sudut yang sempit. Dapat roda 4 buah roda. Ini konektor nozzle-nya. Ini 4 roda. Sorry to say, Multipro rodanya ala kadarnya nih ya. Bahannya plastik, besinya juga sepertinya bukan besi yang solid, cukup solid. Babet ya bahasanya ya kalau kita ya. Agak-agak mengkhawatirkan, tapi oh ya, ini harganya kemarin gua beli di marketplace 580.000. Nanti link pembeliannya seperti biasa ada di kolom deskripsi untuk teman-teman yang tertarik sama ini. Nah,
Ini filter, di keterangannya filternya ini bisa dicuci. Jadi kalau kotor banget bisa dikebas dulu, disikat, dicuci. Bisa dijemur, bisa dipakai lagi. Tapi juga mereka juga jual filternya aja untuk pengganti kalau udah terlalu kotor atau udah jelek, bisa beli sendiri. Ini filternya. Oke. Ada juga ini filter busa hitam. Mirip-mirip filter untuk di akuarium. Ini bisa dibuka. Nah, ini sebetulnya nggak pakai ini sih nggak ngaruh, tetap aja bisa berfungsi. Tapi mungkin partikel-partikel debu yang masuk, yang kecil-kecil gitu, yang super kecil, nggak bisa kesaring sama si filter tambahannya ini, busa ini. Oke, nih bahannya plastik, bukan plastik yang oke banget, tapi mengingat harganya ada di kisaran 580-an, ini udah cukup oke. Buat materialnya ada lock, ada penutup lock dan unlock. Ini sepertinya bisa dibuka. Jadi mungkin kalau ada waktu lo lagi nyedot, terus karena sedotannya kenceng atau kuat, tiba-tiba ada benda apa yang agak besar atau benda berharga apa, atau misalnya di selip-selipan sofa ada cincin lo yang kesedot. Nah, ini kita bisa buka. Ada kayak lubang gitu di sini, bisa kita buka. Dikencengin ke kiri, dibuka ke kanan. Ke kanannya gue. Oke. Nih. Jadi memang dia bentuk vakum cleanernya itu galon. Kan ada juga bentuknya tuh kalau yang brand lain atau mungkin tipe yang di atasnya bentuknya ada yang macem-macem. Nah, ini bentuknya galon. Ya. Ini tombol on off-nya. Sebetulnya untuk plastik di bagian warna kuning, terutama yang plastik luarnya ini, material plastiknya itu udah oke sih gitu. Cuma yang masih agak menurut gue yang ya sebagai pembeli yang banyak mau, ya material dalamnya ini agak kurang oke sih, material plastiknya. Oke. Nah, mungkin sih enaknya ya kita langsung tes kecil-kecilan aja ya. Ini udah gua pasang nozzle-nozzlenya. Sekarang coba kita tes nyedot dulu, oke? Woi, sorry. Bunyinya sih di garasi sih lumayan kedengeran. Tapi gue juga belum pernah, gue nggak terlalu merhatiin brand-brand lain gitu atau yang mahal-mahal bunyinya kayak apa. Tapi enggak terlalu mengganggu lah, masih kedengeran full di telinga kita aja, tapi kayaknya nggak sampai keluar sih. Ya, kita coba ya, nyedot ya. Nih. Kenceng juga sih bro. Ya ibu-ibu ya, ini kenceng sih ibu-ibu. Kalau bersihin meses anak-anak, tumpahan-tumpahan makanan, udah lebih dari cukup sih. Ya, coba nih ya. Wah, nggak keangkat. Kerdus kosong sih nggak keangkat ya. Tapi si remah-remah tadi, debu-debu tadi sih kesedot semua langsung. Lumayan sih. Nih, lumayan kenceng sih. Daya hisapnya atau sedotannya tuh lumayan kenceng. Ini itu 650 watt. Kita coba tes berapa watt pemakaiannya kalau lagi dipakai. Wattnya tembus di 650 watt. Tapi rata-rata wattnya ada di 400 sampai 500 watt waktu lagi bekerja ya, waktu dia lagi nyedot. Oke, jadi
disesuaikan aja sama ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua yang sama listrik di rumahnya, kira-kira masih oke atau enggak gitu untuk 650 watt. Sekarang kita lanjut tes blower. Nah, karena si InaVC 121MD ini juga bisa untuk blower atau mengeluarkan angin. Buat apaan sih ngeluarin angin? Orang kita mau nyedot, mau bersihin, kenapa malah ngeluarin angin? Jadi di workshop atau garasi teman-teman yang hobi kayu, kadang mereka daripada capek-capek nyapu, mereka lebih sering pakai blower buat bersihin sisa-sisa kayu itu gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang kerjanya di bengkel kayak gitu, fungsi blowernya malah mungkin untuk pekerjaan yang lain. Tapi biasanya yang gue sering lihat itu adalah teman-teman hobi kayu yang sering pakai fungsi blower ini karena mereka bersihin sisa-sisa kayu itu biasanya pakai blower ini gitu. Jadi nggak perlu beli mesin blower lagi atau power tools blower lagi, karena kan seperti kita tahu ada power tools yang ngeluarin mesin blower. Kita tes yuk mesin blowernya. Oke, kita tes fungsi blowernya ya. Duh, ini PR nih sebetulnya, tapi buat Ratas Perkakas Channel ya, mau nggak mau kudu berantakin nih gue ya. 1, 2. Kenceng juga ya. Nih, jadi itu nggak cuma nyembur yang di dekat-dekat kita, tapi agak jauh juga dia masih nyembur nih. Ya, tuh. Nih, kerdus nih. Makin dekat ya tuh. Iya nggak? Jadi si blower ini juga bisa. Misalnya lo mau bersih-bersihin atap, tinggal tambahin ini, dia lumayan. Lumayan sih. Kenceng. Kencengnya itu gini ya, kencengnya tuh bukan yang heboh gitu, tapi kencengnya tuh fungsional. Menurut gua ya, untuk debu-debu rumahan atau workshop gitu, ini masih bisa banget kepake. Masih terakhir gue pakai mesin blower yang memang mesin blower kurang lebih sama lah. Jadi salah satu yang menurut gue pribadi nih, impresi pribadi gue, si blowernya menarik sih. Jadi daya tarik buat gue beli mesin ini. Cukup menarik. Jadinya meringankan pekerjaan rumah lo. Oke, sekarang kita lanjut ke sedot basah. Sebetulnya fungsinya nggak se-ekstrim ini sih. Maksudnya untuk penggunaan rumah tangga, ya nggak mungkin juga kita mindahin air atau nyedot air pakai mesin ini. Gue sih biasanya pakai karpet basah atau apa ya, tumpahan-tumpahan makanan yang ada airnya, daripada pakai lap. Gue males gitu nyuci lapnya. Nah, kita sedot aja pakai ini gitu. Baru nanti yang makanan-makanannya udah kesedot, tinggal sisa-sisanya aja baru kita lap gitu. Sekarang langsung aja kita coba nih fungsi dari sedot basah si Multipro InaVC 12 strip 1MD ini. Oke, gua kasih lihat ya. Ini tuh kosong. Ya, si galon vakumnya nih kosong nih ya. Oke. Sisa sampah juga tadi udah dibersihin, udah dibuang. Kita pindahin dulu nozzle-nya. Ya, jangan lupa nih ya, pindahin dulu nozzle-nya ke fungsi sedot. Jadi ini konektor untuk blower, ini konektor nozzle untuk nyedot. Oke, pakai panjangin aja ya. Airnya ada setengah. Kita coba ya. Oke. Cepet juga, brother. Cepet juga loh. Maksudnya dari setengah terus dia nyedot kurang lebih seliter lah. Gue nggak berani penuh-penuh, soalnya ini kan galonnya juga kecil. Takutnya malah luber kemana-mana. Tapi udah ada lah kesedot seliter. Kita lihat nih ya. Lumayan cepat. Gue jadi kepikiran pakai ini buat nguras akuarium. Oke, kelihatan nggak? Ada nih segayung lebih sih. Kurang lebih seliter lah. Duh, ada encuknya lagi nih, air kapan, brother?
Kita tuang ke sini aja biar kelihatan nih. Nih, lihat nih. Lumayan, Bor. Jadi nyedot langsung air juga kenceng. Jadi buat nyedot karpet basah, banjir kalau rumah lu kebanjiran. Wah, iya juga nih lagi musim kayak begini kan. Fungsional sekali sih alat ini. Gue sih nggak expect setinggi ini sih sebetulnya. Maksudnya ya vakum aja gitu menurut gue. Cuma gila juga sih bisa nyedot air secepat itu. Terus tinggal lu custom kan ibaratnya nih ya galonnya. Kalau emang lu banjir gitu di rumah atau ya custom kecil-kecilan lah. Ini yang di bawah kalau lu bolongin lagi, lu sambungin selang keluar, jadi nyedot langsung tuh air kelar, enak banget kan. Daripada lu nyerok tuh pakai serokan pelan itu. Kalau nggak mau beli alat ini, lu beli alat yang khusus buat nyedot air, mesin penggerak lah. Itu harganya paling murah banget 1 jutaan kali, kayaknya. Tapi kalau lu beli tipe Honda kayak gitu-gitu udah gila lagi, udah bisa sampai 5 jutaan. Nah ini hampir 10 kali lipat lebih murah daripada si mesin penggerak itu. Tapi juga bisa buat nyedot debu di rumah, bisa buat blower, ibaratnya pengganti sapu lo. Kalau kotornya tuh ekstrim banget gitu di rumah, tiup pakai ini, kotorannya udah kemana-mana, sedot, baru dibuang. Ringkes banget sih, fungsional banget. Dengan harga nggak sampai 600.000 ya. Ini oke sih, oke. Multipro, mantap. Kita udah review Multipro Ina VC 12 strip 1 MD. Walaupun ya penampakannya nggak terlalu menarik di mata gua ya, tapi performanya sih dengan harga 580.000 ya, buat gua sih itu udah worth it banget sih, udah lebih dari cukup performanya. Mesin sedotnya oke untuk kering, mesin sedot basahnya juga oke, mesin blowernya juga cukup bikin gue kaget karena kenceng banget. Untuk kebutuhan pekerjaan gue tuh itu udah kenceng sih gitu. Si brand yang berani mengakui atau nge-branding brandnya karya anak bangsa di tengah gempuran mesin-mesin atau brand-brand Cina juga harus kita apresiasi sih. Maksudnya lepas dari gimana teknis produksinya, tapi brandingan dia soal karya anak bangsa yang memang udah lama gitu loh. Udah lama, udah ada layanan purna jualnya yang banyak ada di 17 kota kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, udah 17 kota dia ada layanan purna jual. Jadi untuk klaim garansi, service center, itu di 17 kota besar pastinya ya, itu udah di cover sama Multimayaka. Jadi untuk vacuum cleaner dengan harga 580.000 ini udah lebih dari cukup sih menurut gua secara fungsi dan kualitas. Lo mau beli silahkan, nggak mau beli juga nggak apa-apa, tapi semoga review tadi bisa ngebantu untuk ngasih referensi buat teman-teman, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, kakak-kakak cantik semuanya. Apakah alat ini worth it untuk dibeli atau enggak? Tapi rekomendasi pribadi gua, ini alat yang cukup untuk harga 580.000, cukup untuk diinvestasikan di rumah untuk ngebantu kita bersih-bersih di rumah. Karena tahu sendiri sekarang bayar mbak mahal, waktu sibuk. Alat-alat kayak gini harus udah lo invest dari sekarang sih. Karena ke depan, ini menurut gue ya, karena ke depan alat-alat ini bakalan jadi alat wajib yang ada di rumah lo. Karena pergeseran budaya itu tadi, kita makin sibuk kerja, kita makin banyak di luar, bayar ART sekarang udah nggak murah. Gue setuju ongkos ART itu naik, tapi juga teman-teman yang jangan memaksakan untuk ngebayar ART sesuai yang lu mampu gitu. Kalau standarnya itu ya itu. Kalau nggak mau pakai ART karena
alasan biaya tadi, alat-alat ini harus lo mulai invest dari sekarang. Oke? Makanya alat-alat apa lagi yang harus ada di rumah lo, power tools apa aja yang layak buat lo invest di rumah. Ikutin terus Retas Perkakas Channel biar kita kasih referensi-referensinya buat teman-teman semua, buat kakak-kakak semua, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak semua. Kalau lo suka video ini, klik like, komen di bawah. Kalau ada saran, kritik, tambahan informasi seputar vacuum cleaner ini, share ke teman-teman lo. Kalau menurut lo video ini cukup membantu untuk ngasih referensi perkakas. Terakhir, jangan lupa subscribe. Sehat-sehat terus semua. Sampai ketemu di Retas Perkakas Channel berikutnya.